Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat kita berjumpa kembali dalam menu sarapan pagi hari ini. Makan yang sungguhnya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semuanya sudah mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus, berkat kemurahan dan pertolongannya. Kita sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman, kita percaya bahwa apa yang kita alami dan apa yang kita lakukan hari-hari ini, kita harus mengalami suatu pertumbuhan dan kemajuan selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara. Pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat salah satu surat jemaat Tuhan yang disampaikan kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu, yaitu kepada salah satunya kepada jemaat di Laodikia, Bapak Saudara ya. Kita tahu bahwa jemaat di Laodikia ini merupakan jemaat Tuhan yang sangat luar biasa, jemaat Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Saudara untuk melihat kondisi keadaan dari Laodikia ini, Bapak Saudara ya. Kita tahu bahwa di Laodikia ini di sana memiliki sebuah sumber mata air ya. Mata air yang suam-suam kuku. Dikatakan Tuhan Yesus mengatakan di sana mata air yang suam-suam kuku, dan kita tahu hingga sampai saat ini banyak orang-orang yang pergi di Laodikia dan mereka juga melihat di sana, berwisata untuk melihat bahwa di sana ada salah satu sumber air, mata air yang airnya itu hangat-hangat kuku ya Bapak Saudara ya. Nah, kita melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu itu kepada jemaat, salah satu ketujuh jemaat, salah satu yang kepada jemaat di Laodikia ini bukanlah tanpa dasar, dan Tuhan Yesus berkata tanpa hal nyata yang dialami, apa yang nyata yang berada di jemaat di Laodikia, tetapi Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu hal itu merupakan suatu hal yang nyata apa yang ada di Laodikia. Dan kita tahu bahwa Laodikia ini memiliki sumber mata air yang suam-suam kuku ya Bapak Saudara, hangat-hangat kuku. Nah, ternyata kalau kita melihat sebuah sejarah, kalau kita melihat sebuah historis atau mempelajari iklim dari Laodikia ini Bapak Saudara, ternyata Laodikia ini pada saat itu dibuat oleh seorang raja yang bernama Antiochus ya. Antiochus II pada tahun 261 sebelum Masehi kurang lebihnya. Saya membaca dan mencari di beberapa literatur. Nah, kota Laodikia ini ternyata disetting atau dibuat untuk menjadi benteng pertahanan musuh. Tetapi apa yang terjadi Bapak Saudara ya? Laodikia ini tidak jadi untuk dibuat menjadi benteng musuh karena dia tidak memiliki sumber mata air yang baik. Bapak Ibu Saudara bisa mencari di beberapa literatur di sana, tidak ada sumber mata air yang baik. Tetapi di Laodikia ini memiliki dua sumber mata air ya Bapak Saudara ya. Salah satunya saya mencari, salah satunya adalah sumber mata air itu berasal dari Hierapolis, dari salah satu negara tetangga ya, daerah tetangga namanya Hierapolis. Nah, Hierapolis ini mengalirkan sumber mata air yang panas ke Laodikia ini. Dan sumber mata air yang panas di Hierapolis ini Bapak Saudara, ternyata sumber mata air ini sangat baik. Dia berkhasiat untuk bisa menjadi obat karena airnya panas dan mengandung mineral. Nah, itu salah satu sumber mata air yang mengalir, yang dialirkan di Laodikia ini. Dan
satu lagi sumber mata air yang mengalir di Laodikia, yaitu sumber mata air dari Kolose ya. Kolose itu merupakan juga wilayah tetangga dari Laodikia ini. Tetapi sumber mata air dari Kolose ini merupakan sumber mata air yang dingin ya Bapak Saudara, mengalir ke Laodikia. Ternyata dua sumber mata air yang mengalir di Laodikia ini, sesampainya di sana mereka bertemu menjadi satu, panas dan dingin, menjadi suam-suam kuku, hangat-hangat kuku. Nah, ternyata saya membaca, saya mencari, saya mempelajari sumber mata air yang bertemu menjadi satu ini, kalau diminum itu tidak bisa diminum, tidak bisa dikonsumsi ya Bapak Saudaranya. Kalau diminum ini akan dimuntahkan karena airnya hangat dan mengandung mineral. Yang saya baca seperti itu, tidak bisa diminum. Nah, ini pun disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu kepada 7 jemaat di Laodikia. Saya membaca, kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-15 dan 16, saya baca, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Jadi apa yang disampaikan, teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah nyata ya Bapak Saudara. Berdasarkan situasi dan kondisi iklim, keadaan Laodikia pada saat itu. Di sana ada mata air yang bertemu panas dan dingin, tetapi mata air ini tidak bisa diminum atau dikonsumsi. Orang yang meminumnya akan memuntahkan karena tadi saya katakan mengandung mineral. Tuhan Yesus menyampaikan teguran di sana, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas." Dikatakan alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jika engkau dingin atau panas, ini berbicara tentang kehidupan kerohanian kita. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kehidupan kerohanian itu ada yang panas dan ada yang dingin. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kalau panas ya panas sekalian, kalau dingin ya dingin sekalian. Janganlah kita ini berada di tengah-tengahnya, di suam-suam kuku ini, karena Tuhan Yesus akan memuntahkan jemaat yang seperti ini ya Bapak Saudara ya. Puji Tuhan, saya tidak menganjurkan bahwa Bapak Saudara harus menjadi jemaat Tuhan yang dingin atau suam-suam kuku. Tetapi saya menganjurkan dan mengingatkan supaya kita menjadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini, gereja yang panas rohani, yang bersemangat, yang berapi-api dalam mengiring Tuhan Yesus ya Bapak Saudara ya. Ada semangat yang berkorbar dalam mengabarkan Injil. Janganlah kita suam-suam kuku, karena kalau kita suam-suam kuku, Tuhan Yesus akan memuntahkan. Dan jemaat Tuhan yang dingin itu adalah berbicara adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan Yesus. Sedangkan jemaat yang suam-suam kuku adalah orang Kristen KTP. Dia hanya menyandang status sebagai orang Kristen, tetapi kondisinya adalah dia tidak memiliki panas rohani yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sehingga apa dikatakan Tuhan Yesus akan memuntahkan jemaat Tuhan yang seperti itu ya Bapak Saudara ya. Itu kita tadi melihat dari segi keadaan kondisi iklim atau geografi dari Laodikia. Ada sumber dua mata air, panas dan dingin, yang bertemu menjadi satu, tetapi mata air ini tidak bisa diminum dan dimuntahkan. Kita tidak mau seperti ini. Saya mengajak Bapak Saudara, mari kita bersemangat, kita menjadi jemaat Tuhan di akhir zaman yang bersemangat, yang panas rohaninya, yang selalu sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua, kita melihat dari keadaan jemaat di Laodikia sendiri Bapak Saudara ya. Saya membaca, saya mempelajari, ternyata setelah tadi saya katakan bahwa sebenarnya Laodikia ini
sudah ditetapkan menjadi sebuah kota benteng, sebagai benteng musuh ya. Ternyata tidak bisa. Ternyata Laodikia ini menjadi kota perdagangan yang sangat luar biasa ya Bapak Saudara ya. Laodikia ini adalah istri dari Raja Antiochus ya. Bahwa Laodikia ini dipersembahkan untuk menghormati dari permaisuri Raja Antiochus. Nah, puji Tuhan, ternyata Laodikia ini keadaan masyarakatnya, orang-orang yang di sana mereka sangat luar biasa. Mereka kaya-kaya ya Bapak Saudara ya. Mereka menjadi kota perdagangan Bapak Saudara ya, kota perdagangan. Di sana ada tambang emas dan juga di sana terkenal dengan memproduksi baju wol dari kambing hitam yang dikatakan warnanya itu hitam keunguan yang sangat terkenal pada waktu itu, pada saat dunia perdagangan pada waktu itu. Juga dikatakan di sana adalah tempat dunia kedokteran ya Bapak Saudara. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan juga di sana diproduksinya sebuah obat-obatan, obat untuk orang tuli, tidak bisa mendengar, dan juga orang tidak bisa melihat. Di sana dikatakan ada cairan-cairan obat yang diproduksi untuk menyembuhkan orang-orang yang buta. Juga di sana dikatakan bahwa di sana sudah ada bank ya Bapak Saudara. Mereka memiliki mata uang koin tersendiri pada waktu itu. Sungguh luar biasa jemaat Tuhan di Laodikia ini. Jemaat ini sangat diberkati Tuhan secara jasmani, sangat diberkati Tuhan. Sebagai kota perdagangan, sumber emas, menjadi pusat pengobatan orang tidak bisa mendengar, pengobatan orang tidak bisa melihat. Di sana sudah ada bank, di sana sudah ada koin mata uang pada saat itu. Sungguh luar biasa. Secara jasmani mereka diberkati sangat luar biasa. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus sendiri menegur di dalam Wahyu 3 di sana. Engkau miskin, engkau melarat, engkau telanjang, engkau buta, engkau tidak bisa melihat, engkau tidak memiliki apa-apa. Di sana Tuhan mengatakan walaupun mereka memiliki segalanya, tetapi secara rohani itu berbalik 180 derajat. Kita baca ayatnya supaya kita lebih mengetahui. Ayat yang ke-17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Puji Tuhan, tadi sudah dikatakan bahwa secara jasmani mereka memiliki pakaian wol yang sungguh luar biasa bagusnya. Minyak-minyakan, obat-obatan untuk mata mereka memiliki untuk memoles, untuk orang bisa melihat. Mereka memiliki harta kekayaan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Kita tidak mau menjadi jemaat Tuhan yang seperti ini ya Bapak Saudara. Mari, saya pun tidak melarang Bapak Saudara diberkati secara jasmani, secara ekonomi Bapak Saudara. Tetapi bagaimana berkat yang kita terima di dalam Tuhan Yesus itu juga berkat yang kita juga dapat dipakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang Bapak Saudara percayakan, yang Tuhan Yesus percayakan kepada Bapak Saudara. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-20, di sini katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengetok jemaat di Laodikia. Kalau Tuhan Yesus mengatakan mengetok, kalau kita mengetok pintu, berarti orang itu ada di luar kita.
Kalau Tuhan Yesus mengetok pintu hati kita, berarti sesungguhnya Tuhan Yesus tidak ada di dalam hati kita. Mari kita mengundang Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Apa yang sudah diperingatkan kepada jemaat di Laodikia ini, mari ini menjadi suatu peringatan bagi kita untuk kita menjadi pertama tadi orang Kristen yang panas, menjadi orang Kristen yang diberkati secara rohani. Kita tidak buta secara mata rohani kita tidak telanjang secara kerohanian kita, dan kita selalu hidup yang menjadi berkat bagaimana Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita, sehingga Tuhan Yesus tidak selalu mengetok pintu hati kita, tetapi Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Inilah kisah dari jemaat Tuhan di Laodikia. Kiranya itu bisa menjadikan berkat, menjadikan teguran bagi kita semuanya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.